nambah 1 jutaan, menang banyak. Ini dia, calon HP di bawah 4 juta terbaik di tahun 2025. Tecno Camon 40 Pro 5G. Dia adalah kakaknya Camon 40 yang animonya begitu fenomenal di market Indonesia. Camon 40 Pro 5G hadir dengan harga kurang lebih 1 juta lebih mahal ketimbang varian standarnya. Nah, pertanyaannya, dengan perbedaan harga kurang lebih 1 jutaan rupiah, apa sih yang ekstra di smartphone ini dibandingkan varian standarnya? Dan jadinya worth it apa enggak? Let's go, kita bahas. Seperti biasa, spek detail akan gue taruh di deskripsi. Kita fokus ke esensi produknya saja. Nambah budget ekstra 1 juta dibanding Tecno Camon 40, kita dapat hal ekstra apa di Tecno Camon 40 Pro 5G ini? Gue ingin mulai dari hal yang sering sekali disepelekan oleh banyak brand yang bermain di segmen harga ini ya, yaitu adalah case bawaan HP. Di Tecno Camon 40 Pro 5G, dikasih case yang materialnya kombinasi plastik keras dan rubber di bagian tengahnya. Desainnya mirip sama bodi belakangnya. Case ini justru memperganteng Camon 40 Pro 5G. Nggak sebaliknya, seperti yang kita sering dapatkan dari brand lain di segmen harga yang sama, yaitu case silikon yang justru ketika dipakai ke HP-nya memperjelek looks dari HP-nya. Cool, Tecno, mantap. Poin berikutnya, sesuai embel-embel yang ada di belakang nama HP-nya. Varian Pro ini mendukung jaringan 5G. Jujur, selama menggunakan varian basic dengan jaringan maksimal 4G pun gue nggak merasa kendala apapun seperti kekurangan speed ya. Fine-fine aja pakai Camon 40 biasa, tapi punya fitur 5G ini berasa kayak cherry on top. Jadinya bisa menikmati extra speed dan juga stabilitas jaringan yang lebih di daerah yang mendukung 5G. Terlebih kalau memang tinggalnya atau tempat beraktivitas sehari-harinya sudah 5G ready. Terus buat pengguna yang jangka panjang, berasa lebih secure aja karena punya teknologi yang sudah feature proof. Lalu untuk proteksi smartphone-nya dari sisi IP rating lebih maksimal karena punya rating IP6869. Selain aman diajak berendam sampai kedalaman 2 meter selama 30 menit, lebih durable juga terhadap air bertekanan dan suhu tinggi kayak air panas. Terus gue perhatikan untuk vibration motornya juga lebih berasa empuk sekaligus mahal di Camon 40 Pro 5G. Kemudian layarnya, size dan juga jenis panelnya sama, 6,78 inch AMOLED display. Yang membedakan varian 40 Pro 5G adalah refresh rate-nya yang naik dari 120Hz ke 144Hz. Di berbagai real-life use case scenario, gue pribadi nggak bisa ngebedain antara 120 dan 144Hz. Dan di UI, so far yang gue notice Camon 40 Pro run di 144Hz itu ya di settings. Tapi pada umumnya, maksimal cuman 120Hz. So, menurut gue, poin ini tidak usah diambil pusing untuk menjadi bahan pertimbangan ya. Nah, yang bisa menjadi bahan pertimbangan adalah layarnya yang curve. Kalian seperti gue, tipe yang nggak masalah sekaligus suka sama layar curve yang eye candy, atau kalian tipe yang seperti partner gue, Alessa. Dia doyan layar yang flat karena lebih praktikal, terlebih dia suka gaming juga. Nah, nyenggol gaming, upgrade paling besar dan paling ngaruh menurut gue ada di sisi performanya. Yep, SoC-nya menggunakan Dimensity 7300 Ultra. Ini SoC dengan fabrikasi 4nm buatan TSMC. Performanya saat dipakai main Mobile Legends bagus. Settingan kebuka 90 fps dan gue bisa dapet hampir rata di 90 fps. Nice. Main Wild Rift yang lebih berat pun nyaris rata di 120 fps. Suhunya juga tergolong normal, di sekitar 40 derajat untuk main keduanya. By the way, nggak lupa, untuk Camon 40 Pro 5G cuman ada satu varian ya, 8256GB saja. Kalau adiknya, kan ada varian yang 128GB-nya juga. Keluhan utama terkait kamera di Camon 40 adalah terkait rekaman video ya, baik di kamera selfie maupun kamera utama di belakang. Nah, di varian Pro 5G-nya, bahkan selfie-nya pun di level up banget ya. Bisa 4K 30 fps dan juga stabil footage-nya. Di varian standar, 30 fps-nya aja tidak stabil. Gokil loh, handphone 3 jutaan bisa kamera selfie 4K 30 fps. Dan juga secara kualitas gambar menurut gue udah termasuk bagus dari berbagai parameter untuk kelasnya.
Untuk perbandingan foto antara varian yang standar dan yang Pro, hal yang stand out perbedaannya menurut gue adalah di varian yang Pro, output fotonya itu warnanya lebih natural. Sama, nggak cuma video selfie ya, kamera utama di belakang juga kebagian upgrade soal video. Ini bisa merekam di resolusi 4K 30 fps dan output videonya stabil pula. Kualitas gambarnya menurut gue ya oke, decent aja. Terutama sharpeningnya harusnya bisa lebih natural lagi. Dan juga yang gue notice, kualitas audionya itu masih kurang ya. Suara gue nyampur sama suara di background, nyatu, nggak stand out. Tetap pakai OIS kayak varian standarnya, tapi sensornya sekarang berubah. Udah bukan IMX896 lagi, tapi pakai LYT700C. Ini sensor-sensor yang dipakai sama kayak Fine X8 standar gitu ya. Namun secara output foto, kalau dilihat sekilas side by side ya sebenarnya mirip-mirip aja. Palingan beda karakter skin tone, terutama di good lighting. Namun ketika masuk di berbagai kondisi pencahayaan yang challenging, terlihat processing Camon 40 Pro 5G berlebih ketimbang Camon 40 biasa, terutama soal sharpening. Jelas bedanya. Lalu nggak jarang di indoor lighting begini skin tone-nya bisa off. Justru Camon 40 standar yang lebih mendekati skin tone asli gue. Gue rasa soal processing, yang varian Pro-nya masih harus di fine tuning lagi. Kalau udah masuk ke sikon low light, barulah varian Pro-nya bisa mencuri poin karena Camon 40 biasa udah soft banget tekstur wajah gue. Di varian Pro meski jatuhnya sharpening, tapi tekstur lebih berasa. Rest of the phone mirip aja sama adiknya. Desain backdoor dan material bodinya masih sama, punya action button di frame kiri atas, terus punya stereo speaker juga dengan output yang oke, punya fingerprint sensor, under display yang akurat dan juga cepat kerjanya. Kemudian all about software masih sama, sampai dengan fitur-fitur maupun software supportnya. Mendingan tonton video Camon 40K 2G ya, untuk lebih detailnya. Di sana gue udah bahas. Lalu kapasitas baterainya sama. Charging speednya dengan charger 45 wattnya yang bawaan itu juga sama. Sampai dengan SOT-nya pun mirip banget, bisa dibilang sama. Kurang lebih 7 jam. Nggak lupa punya fitur andalan kamera yang sama juga. Flash snap yang berfungsi buat nge-freeze fast moving object. Jadi foto yang dihasilkan bisa tetap tajam dan bagus, momennya dapat. Terakhir punya lensa ultrawide yang sama ya, 8 megapiksel. Cukup lah untuk mengabadikan momen dan di-post ke sosmed daripada tidak dikasih lensa ultrawide kan, kayak di HP 12 jutaan yang satu itu. Oke, Tecno Camon 40 Pro 5G. Menurut gue, ini adalah smartphone under 4 juta rupiah yang memiliki offering yang sangat seksi. Upgrade utama yang esensial dibanding Tecno Camon 40 biasa menurut gue ada di performa, durabilitas, videografi, dan juga dukungan jaringan 5G. Kalau ada yang nanya, layak nggak sih perbedaan harga yang kurang lebih 1 juta tersebut antara varian yang Pro dan juga standarnya? Ya menurut gue layak. Terlebih kalau kita bandingkan dengan kompetitor yang berada di kelas yang sama. Camon 40 Pro 5G dengan segala offeringnya dikombinasikan dengan fitur AI, software support, dan juga harganya, menurut gue ada di jajaran teratas untuk kategori HP under 4 juta rupiah yang paling value deal. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!